tell me something special about your parents? Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat terus ya. Kali ini Junivi mau bahas film yang berjudul Megan. Film ini akan menceritakan tentang sebuah robot cerdas yang diciptakan oleh seorang ilmuwan berbakat bernama Gemma. Tetapi entah mengapa, robot yang hampir sempurna itu tiba-tiba berubah menjadi liar. Penasaran sama alur ceritanya? Yuk langsung kita bahas. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang pergi berlibur. Di dalam mobil ada seorang anak yang bernama Caddy. Tetapi Caddy lebih senang memainkan bonekanya daripada pergi berlibur. Karena salju yang turun semakin lebat, mereka memutuskan untuk berhenti sebentar. Namun ketika mereka berhenti, tiba-tiba scene beralih ke sebuah perusahaan tempat pembuatan mainan yang dimainkan Caddy tadi. Perusahaan tersebut bernama Funky Corporation. Dan pada saat itu, Gemma si ilmuwan pembuat mainan sedang bereksperimen membuat perangkat robot baru yang bernama Megan. Gemma bersama dua temannya pun membuat Megan dengan diam-diam. Lalu datanglah atasan mereka yang bernama David. Ia memaksa Gemma untuk membuat mainan baru lagi karena mainan yang sebelumnya sudah ditiru oleh perusahaan kompetitor mereka, bahkan dengan harga yang lebih murah. Lalu di sini pun David mengetahui bahwa Gemma membuat sebuah robot diam-diam menggunakan peralatan perusahaan, sehingga ia marah dan menyuruh Gemma menyingkirkan Megan. Namun, Gemma mencoba menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh Megan kepada David. Tetapi, karena temannya yang bernama Cole lupa memasang komponen penting kepada Megan, membuat Megan tiba-tiba meledak di hadapan David, lalu David pergi dengan kesal. Closet where it belongs. Tak lama kemudian, Gemma menerima telepon dari rumah sakit. Setelah kejadian itu, kita mengetahui kalau Gemma adalah keluarga Caddy, yang ternyata Caddy masih selamat dalam kecelakaan mobil yang dialaminya. Sehingga Gemma yang merupakan adik dari ibunya harus merawat keponakannya tersebut. Dan karena belum pernah memiliki anak dan terbiasa hidup sendiri, ternyata keadaan ini sangat berat bagi Gemma. Dan ia harus segera menjalin hubungan yang baik bersama Caddy. Keesokan harinya, Gemma masih khawatir dengan pekerjaan yang sudah menunggunya. Tetapi teman kerjanya Gemma yang bernama Tess menyuruhnya untuk menjaga Caddy terlebih dahulu. Tetapi di hari itu, Gemma memanggil seorang psikiater untuk melihat keadaan Caddy. Di saat itu, psikiater hanya ingin melihat aktivitas Caddy terlebih dahulu. Dan saat mengamati, dan benar saja hubungan Gemma dan Caddy terlihat tak akur. Lalu psikiater menyarankan agar Gemma memperbaiki hubungannya bersama Caddy jikalau ia ingin bisa mengurus Caddy dengan baik di rumah. Di sini, Gemma memberikan Caddy handphone agar tak mengganggunya saat ia sedang bekerja. Namun, setelah seharian Caddy memainkan handphone, ia merasa bosan, lalu menghampiri Gemma ke ruang kerjanya. Namun Gemma meminta maaf karena tak memiliki waktu untuk menjaga Caddy. Di sana, Caddy melihat robot milik Gemma yang bernama Bruce, yang bisa digerakkan melalui alat pengontrol. Gemma menjelaskan bahwa robot ini sangat mahal dan menggunakan artificial intelligence sebagai otaknya. Lalu, Caddy mengatakan bahwa ia sangat senang jika memiliki robot seperti Bruce. Mendengar perkataan Caddy tadi, Gemma pun mendapatkan ide untuk segera melanjutkan eksperimen yang pernah gagal, yaitu Megan, yang kini telah disempurnakan bersama kedua temannya. Di sisi lain, David sangat marah karena boneka yang dimintanya masih belum jadi. Namun saat itu, Gemma memperlihatkan Megan, robot ciptaannya, kepada David, yang bisa berbicara dan bertingkah layaknya manusia.
Lalu, Cady sangat senang karena mendapatkan teman baru. Begitu juga dengan David yang melihat Megan yang sempurna, yang pasti bisa menghasilkan banyak uang untuk perusahaannya. David pun punya rencana untuk memproduksi robot Megan untuk diperjualbelikan. Yang terpenting adalah robot Megan sangat sulit untuk ditiru oleh perusahaan kompetitor mereka. Karena kecanggihannya, nantinya Megan akan dijual seharga $10.000. Di sini kita diperlihatkan bukan hanya menjadi teman, Megan akan menjaga Cady dan perlahan-lahan berkat artificial intelligence-nya, Megan belajar berbagai macam hal baru dari apa yang ia lihat. Temannya Gemma sedikit memberi saran kepada Gemma bahwa seharusnya ialah yang menjaga Cady bukannya robot. Dan tak hanya itu, Megan bisa melacak seluruh internet untuk mendapatkan informasi. Dan untungnya mereka dapat menghentikan Megan yang tiba-tiba hidup sendiri tersebut. Fantastic. Turn off. Di malam hari diperlihatkan Megan yang masih menyala. Dan di keesokan harinya, ia terus menganalisis raut wajah Cady untuk mengetahui perasaannya. Lalu saat bermain, Cady kehilangan anak panahnya sehingga dengan analisa penglihatannya, Megan menemukan anak panah itu, lalu pergi untuk mengambilnya. Dan Megan digigit oleh anjing peliharaan tetangga mereka dan untungnya Cady hanya mengalami luka ringan saja. Lalu di malam harinya, Megan melihat Cady yang demam karena terluka akibat digigit anjing tadi. Megan pun marah dan memancing anjing tadi keluar agar bisa menjadi korban kegilaan Megan. Dan benar saja, dengan menirukan suara pemilik anjing tersebut, Megan berhasil untuk memancingnya keluar. Keesokan harinya, mereka harus melakukan demonstrasi di perusahaan agar para investor bisa melihat kehebatan Megan. David menjelaskan kepada para investor kalau robot Megan bisa merubah dunia dan pastinya akan menguntungkan untuk perusahaan ini. Ketika demonstrasi dimulai, Cady tiba-tiba sedih karena teringat dengan kedua orang tuanya. Lalu Megan menggunakan kepintaran perasaannya mencoba menghibur Cady dengan menyuruh Cady menceritakan kenangan bersama orang tuanya. Lalu Megan bernyanyi. Mendengar nyanyian itu, para investor pun ikut terharu dan mendukung sepenuhnya proyek Megan ini. Dan karena itu, Gemma dipuji dan naik jabatan berkat kerja kerasnya. Dan di sini kita diperlihatkan ternyata temannya David diam-diam sedang menyalin file digital Megan untuk menjualnya ke kompetitor. Scene berpindah kepada Gemma, Cady, dan Megan. Namun, karena Cady sangat terobsesi kepada Megan, dia tidak mau mendengar perkataan Gemma. Megan, turn off. Lalu, dalam ruangan, psikiater tak sengaja membuat Cady sedih, sehingga membuat Megan secara tiba-tiba berada di belakangnya dan memarahinya. Melihat hal tersebut, psikiater memberi saran bahwa seharusnya Gemma lah yang harus merawat dan menyayangi Cady, bukannya malah sebuah robot. Mendengar hal itu, Gemma memasukkan Cady ke sekolah dan menyuruh Cady pergi tanpa membawa Megan. Namun jelas Cady tak mau karena ia tak bisa lepas dari Megan. Keesokan harinya, mereka pun tiba di sekolah. Namun, Cady tak mau keluar kalau Megan tak ikut. Hingga dengan terpaksa Gemma memperbolehkan Megan ikut. Namun, Megan hanya boleh duduk di tempat penyimpanan tas dan boneka. Dan di TK itu ada seorang anak yang sangat nakal sehingga teman-teman yang lain tak mau bermain dengannya. Lalu, ia dipasangkan dengan Cady. Dan benar saja, anak itu mengganggu Cady.
Namun tiba-tiba Megan berada di sana dan tanpa tahu apa-apa anak nakal ini membawa Megan kabur. Oh my god. Lalu ia memaksa Megan untuk bersuara, namun Megan tetap diam. Oh, fake hair. Meg. Hingga akhirnya Megan memberinya pelajaran dengan menarik telinga anak itu hingga putus dan mengejarnya secara membabi buta. Tanpa sengaja, anak tersebut terguling ke jalan raya dan meninggal di tempat. Sesampainya di rumah, Gemma menenangkan Cady tentang kejadian barusan. Namun, Cady mengatakan bahwa itu bukan ulah Megan. Lalu si tetangga curiga bahwa Gemma telah mengambil anjing miliknya, sehingga ia memanggil polisi ke rumah Gemma. Lalu di malam harinya, Megan menasehati Cady. Ia berkata bahwa di dunia ini pasti akan selalu ada orang yang ingin menyakiti kita. Dan Megan akan selalu menjaga Cady dan tak akan pernah membiarkan Cady terluka lagi. Lalu Megan bernyanyi untuk menghibur Cady. May fly away. Good night, Katie. Di malam hari itu, tetangga masih saja mencari anjing peliharaannya. Dan ia mendengar sesuatu dari gudang sehingga ia pun pergi mengeceknya. Namun, bukannya menemui peliharaannya, ternyata suara itu adalah suara yang berasal dari robot Megan yang datang untuk membunuhnya. He's 34 feet southwest. Di pagi hari, Gemma terkejut karena si ibu tetangga tiba-tiba ditemukan meninggal. Dan itu juga membuat polisi curiga karena Gemma berada dekat pada dua lokasi kejadian yang terjadi secara berurutan dalam waktu dekat. Lalu, Gemma curiga kepada Megan, robot ciptaannya. Dengan cepat, ia mengakses digitalnya. Namun saat membuka video, file itu tiba-tiba rusak. Dan Megan pun memergokinya. Gemma berusaha menonaktifkan Megan, namun Megan tak mau. Do you see this pen? Tetapi dengan triknya akhirnya ia berhasil menonaktifkan Megan dan membawanya ke perusahaan untuk diperiksa kembali. Dan tentu saja Cady menjadi sangat marah karena Gemma tiba-tiba mengambil Megan darinya. Tibanya di perusahaan, Gemma dan rekannya curiga kalau ada yang salah kepada Megan dan berkata program Megan telah error dan bisa menyakiti seseorang. Namun temannya yang bernama Cole tidak percaya kalau Megan telah membunuh seseorang. Di sisi lain, berita peluncuran Megan telah tersebar kemana-mana dan berbagai anak di seluruh dunia telah menantikannya. Dan di sini, Cady terus saja mengamuk karena Megan tak ada di sampingnya. Lalu tak sadar Cady pun telah menampar Gemma. Lalu Cady meminta maaf dan meminta agar ia dipertemukan dengan Megan. Namun Gemma bilang kepada Cady kalau ada yang salah dengan Megan. Sementara itu, David sudah tak sabar dengan acara perilisan Megan. Namun Gemma telah membawa Cady pulang dan yang mengejutkannya, Megan menyabotase ponsel milik temannya Gemma yang bernama Tess. Lalu ketika Tess melihat ponselnya ada riwayat telepon dari Gemma, membuat Tess curiga kepada Megan dan menyuruh Cole untuk mencabut kabel yang ada di Megan agar tidak terhubung lagi ke server. Namun tiba-tiba Megan menyerangnya, tapi untungnya Tess berhasil memotong kabel itu dan menyelamatkan Cole. Di sini kita diperlihatkan ada David yang mencoba menghubungi Gemma agar segera membawa Megan ke acara. Lalu
Megan yang sudah bebas berhasil menghabisi David, dan ternyata Megan telah mengetahui bahwa teman David ini telah mencuri data digitalnya. To live with yourself. Sehingga Megan juga membunuhnya. Lalu Megan pergi dengan menyabotase mobil mewah untuk pulang ke rumah Gemma. Di sisi lain, Gemma sudah tenang karena Cady sudah tidur. Namun tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah dan ia pun pergi untuk mengeceknya. Megan sudah berada di dalam rumah dan di sini dia sedang memainkan piano. Lalu Megan sudah berani melawan. Gemma memerintah agar Megan berhenti melakukan semua ini. Namun Megan bilang ia hanya ingin memaksimalkan tujuannya, yaitu menjaga dan merawat Cady. Lalu Cady terbangun dan berjalan ke arah mereka. Namun di sini Megan mengancam Gemma akan membunuhnya kalau Cady melihat mereka. Dan terjadilah pertarungan antar Gemma dan robot ciptaannya, Megan. I end your life. My existence. Gemma terpojok karena kekuatan Megan yang terlalu besar. Namun, Cady datang dan melihat mereka. Lalu, Megan meyakinkan Cady bahwa ia tidak memerlukan Gemma karena Megan lah yang akan merawatnya. Tetapi, ternyata Cady membangunkan Bruce, robot ciptaan Gemma yang menggunakan alat pengontrol untuk melawan Megan. Dan pertarungan tak dapat dihindarkan. Tetapi, Megan sangat kuat. Untungnya, Gemma langsung memukul kepala robot Megan saat dia lengah. Dan dengan bantuan Cady, mereka berhasil merusak chipset Megan yang membuatnya mati saat itu juga. Dan di akhir film, menunjukkan ternyata Megan masih hidup karena berhasil pindah ke robot milik Gemma yang lain. Dan film pun selesai. Nah, itu dia alur cerita dari film Megan. Gimana nih menurut kalian? Komen-komen ya. Junivi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.